Saya waktu itu ibarat bahasa Balinya mecuk dari calon wakil gubernur. Tidak direncanakan dari Sama jauh-jauh hari. sekali. Salah satu yang habis 200 miliar, ini benar nggak itu? Enggak ya nih, kalau Ido waktu itu habisnya sekitar 70-an. Ide sendiri, Iya. tapi pasangannya. Yang penting sesungguhnya di situ tuh uang saksi. Uang saksi itu kan gede waktu itu. Katanya uang saksinya sampai 25 miliar ya, gitu. Lebih gitu. Lebih. Lebih uang Buset. saksi. Terus uang Tapi kemarin waktu 5 tahun lalu kok bisa kalah itu? Kenapa penyebabnya kira-kira ya? satu penyebabnya karena dia tahu sebenarnya Ido menang kok. Ida melihat kepemimpinan Pak Giri Prasto ini gimana sih di Badung? Nah, Ida kan mantan wakil Bupati Badung. Nah, pasti lagi bisa menilai lah gitu. Tentu dalam hal untuk menjaring calon-calon pemimpinnya pasti juga dimintain dimintain partisipasi lah. Partisipasi gitu. Sama seperti itu dulu. Ida dulu waktu jadi calon gubernur diminta juga. Ketua partai. Ketua Partai Golkar dulu ya. Ya. Berapa kalau boleh tahu Ida dulu kalau boleh tahu berapa kalau Ya. untuk rekomendasi nih gitu Ya. Itu Rekomend- pasti. Berapa kalau dulu zaman dulu? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hari ini sejak Bali kedatangan narasumber yang luar biasa mungkin ini. Momentum jelang-jelang detik-detik last minute rekomendasi Jack Bali kedatangan mantan wakil gubernur Bali yang calon wakil gubernur Bali yang dulu sempat tarung. Nah, pertama Ida Gede Sudikerta. Suksema nih Ida. Suksema Swastiastu. Sudah meluangkan waktu datang ke studio Jack Bali meskipun mungkin sudah jadi sulingih dong ya. Ida Bawati. Ida Ida- Diksita. Ida Diksita. Ida Diksita wastana nggih. Iya. Oke. Nggih. Ji Suksema juga Ji sudah Suksema. bersedia Iya. hadir. Jadi Tiang pengen bahas begini Ji sama Ida. Karena kan biasanya detik-detik last minute niki kan panas lah di internal biasanya nggih. Nah, kalau pengalaman Ida dan Aji dulu sebagai calon wakil gubernur yang ikut berkonstelasi nih ke apa aja sih yang terjadi biasanya kan, dan mungkin kalau mungkin Aji siap duluan bebas nih ke. Terus mantap. Nah, Ida mungkin Ida Ya. apa biasanya yang terjadi, entah jual beli atau maklar, ada yang maklar atau ini kalau mau rekomendasi sekian gitu atau gimana gitu, biar masyarakat tahu lah kan tadi. Ida. Ini kaitan dengan dinamika demokrasi yang terjadi di era kekinian. Iya. Dapat tidak berikan satu pandangan bahwa era kekinian itu jauh berubah daripada era masa lalu. 11 tahun yang lalu Ida ya. Masa lalu itu masih mendingan, tapi tetap juga ada begininya, apa istilahnya, backstreetnya itu masih tetap ada. Di mana-mana pun itu hal itu pasti terjadi. Tidak di partai A, di partai B, di partai C, pasti terjadi hal itu. Ya, nah sekarang daerah kekinian itu jauh berubah gitu. Nah, Berubahnya apa aja nih kira-kira? kaitan dengan kejadian dinamika demokrasi atau politik sekarang, Ida dapat sampaikan berdasarkan analisis politik Ida, karena Ida sudah tidak menjalani dunia politik praktisnya, tidak. Oh, mungkin sudah tidak. Sudah melepas Oke. dunia politik praktis menuju ke dunia spiritual, ke dunia niskala, mendalami ajaran agama. Kenapa? Karena itu dia usianya sudah 56 tahun sekarang. Oh, mungkin 56 ya, Ida. Di usia yang sudah tua ini tentu efektif kita bekerja paling lagi 15 tahun. Sehingga Ida tidak mau lagi menekuni dunia politik, ya melepas dunia politik menuju ke dunia spiritual ini untuk meningkatkan kualitas keimanan Ida terhadap
pendalaman ajaran agama Ida yang sudah Ida tekuni selama 56 tahun. Tapi belum semua Ida dapatkan isi daripada ajaran agama itu. Itulah yang menjadi pendorong Ida untuk melepas dunia politik menuju ke dunia spiritual seperti sekarang ini. Agar di masa-masa nanti Ida menuju ke alam sananya lebih sedikit beban apa istilahnya karma yang Ida tanggung, sehingga bisa Ida mendapatkan tempat yang layak di sisinya nanti. Itu yang melandasi Ida kenapa mesti harus ke situ. Kedua ya tentu menyikapi dengan pertanyaan tadi itu, apa pertanyaannya itu tadi lupa Ida. Napi saja pengalaman itu waktu jadi wakil gubernurnya nih kaitan dengan dinamika politik yang terjadi sekarang ini, Ida bisa memberikan pandangan berdasarkan kajian informasi dan juga analisis pikiran Ida terhadap dunia politik di era kekinian ini. Kalau di era masa lalu itu era politik militan. Kalau dulu militan ya militan, militansi di sana. Militansinya partainya atau apanya? Partai dan juga pilihan masyarakat itu kalau sudah A ya A, tidak bisa digoyang dia. Ya digoyang pun susah. Di era kekinian enggak. Di era kekinian euforianya adalah euforia rasa iba, rasa ulas asih, rasa kangen dan perut lapar gitu. Makin parah pragmatisnya berarti berarti kalau sudah perut lapar pasti ke pragmatis. Lagi, ya, gitu. Artinya sekarang ya bagi partai politik ia akan melahirkan tokoh-tokoh pemimpinnya. Ide beri pandangan agar partai politik itu mencari tokoh-tokoh, figur-figur partai yang benar-benar profesional, mampu menjalankan tugas-tugas pembangunan secara skala dan eskala. Yang skala justru lebih banyak daripada di skala. Kenapa? Karena banyak di skala itu pembangunan infrastruktur yang harus diwujudkan untuk mewujudkan keadilan, pemerataan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kita di Bali loh. Di Bali dan kabupaten kota yang ada di Bali ini. Ya, harapan Ida kepada partai politik ini ya mencari figur-figur yang benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat, tidak hanya kepentingan partai saja. Kalau di era militan kan lebih dominan kepentingan partai. Kalau di era kekinian kepentingan perut yang lebih dominan. Ya. Maksudnya? Kepentingan perut itu kan lapar dia. Kalau sudah lapar kan butuh duit untuk makan. Kalau nggak ada duit gimana? Siapa yang datang membawa duit itu diterima. Kalau fenomena Nike, jawaban orang sekarang terutama netizen biasanya begini itu. Ya saya nggak melihat ada figur yang pas di hati atau figur yang layak untuk bagi saya jadi pemimpin. Ya mending saya ngapain mereka aja nerima duit, mending saya ikut juga nyari duit. Itu prinsip mereka. Gimana menurut Ida kalau begitu? Itu benar, tidak ada salah. Kalau tidak ada pilihan yang bagus misalnya gitu, gimana? Itu hal itu pasti terjadi. Nah kalau sudah hal itu terjadi, yang rusak nanti siapa? Kita semua yang rusak. Kita semua juga rusak. Ya, sekarang gimana caranya? Kunci itu kan yang bisa melahirkan pemimpin itu kan partai politik dan gabungan partai politik serta independen. Independen sudah tertutup, close. Yang masih bisa ini gabungan partai politik dan partai politik yang memenuhi parlemen threshold, ya kan? Nah sekarang tinggal ini aja, partai politik pasti juga butuh duit, butuh makan gitu loh. Butuh makan untuk apa? Untuk operasional partainya pasti dia butuh. Betul. Tentu dalam hal untuk menjaring calon-calon pemimpinnya pasti juga dimintain dimintain partisipasi. Partisipasi. Sama seperti Ida dulu. Ida dulu waktu jadi calon gubernur diminta juga. Ketua partai Golkar dulu ya. Bali. Ketua DPD Golkar Bali diminta juga.
Badung dulu. Oh, ya. Badung, DPC Golkar Badung ya, berarti. DPD 2 Badung, DPD 1 Bali. Semuanya tidak ada Tetap kertas juga- yang gratisan. Berarti istilah tidak ada makan siang gratis itu bener ya di Iya. politik. Tidak ada kertas yang gratis kalau di partai loh. betul. Tidak betul. ada makan siang yang gratis. Betul. Kertas pun ya kalau ada rekomendasi itu kertas harus bayar. Iya kan. Berapa kalau boleh tahu itu dulu tuh? Kalau boleh tahu berapa kalau Ya. untuk rekomendasi nih gitu Iya. ya? Itu Rekomend- pasti. Berapa kalau dulu zaman Iya, dulu nih? udah rekor lah. Oh, yang jelas ada lah ya. Ada Nilainya eman tapi ratusan. Nah, ya di atas lah. Oh, ini ngeri. Sekarang pun kayaknya seperti itu masih ya gitu ya. Pastilah Ida udah tahu itu semua. Oke. Cuman kan oke, tidak etis oke, kita oke, berbicara oke, hal oke, seperti oke. itu. Siap. Biarkan masyarakat yang menilai sekarang ini. Ya, dan partai juga bisa dinilai oleh masyarakat. Bayarnya ke ketua umum atau kemana masuk duitnya itu? Nggak tahu lah. Ke pusat yang jelas ya. Ida tidak dalam kompetisi Siap, dan dalam konteks siap. untuk itu. Yang jelas Hmm. itu pasti ada. Oke. Cuma oke. nggak tahu kemananya itu nggak tahu. Itu urusan dapur masing-masing lah. Yang masih heran itu dan Aji, kenapa bisa berubah-ubah ini kemarin kan katanya si A sama si B terus lagi si B sama si C itu emang disengaja dipermainkan isu begitu nanti ujung-ujungnya si ini atau emang berproses alami nih kebiasaannya Politik memang seperti orang mengatakan politik itu adalah seni tipu menipu, seni bunuh membunuh. Oh itu bahasanya Pak Mangko Pastika itu. Momentum itu ya. Hmm. Kalau orang yang militan begitu dia. Kalau ide lahir dari partai politik Golkar sejak memilihnya tidak berlandaskan dari militansi, ide datang dari masyarakat biasa sehingga ide terbuka kepada siapapun, ya transparan kepada siapapun, ya jadi rasa kebersamaan itu masih ada sehingga tidak ada militansi seperti hal itu. Tapi ide tetap lahir dari Golkar, ide tetap Golkar, tidak kemana-mana ide. Ya dalam konteks ini ya sudah bisa ditebak lah oleh semua orang itu. Ya itu nggak mau ceritakan itu lagi. Yang jelas masyarakat sudah tahu itu semua. Gitu. Niko dulu bisa Pak Mangko Pastika H-3 keluar dari PDI dulu gitu ya. Itu emang sudah direncanakan atau mendadak nih Kak dulu kalau boleh tahu nih. Itu kan masa Kan lalu lah. rekomendasi PDI kan tidak, kalau zaman ide rekomendasi PDI itu kan tidak memang tidak kepada Pak Mangko karena Pak Mangko kan kurang perhatian mungkin pada partai pengusungnya dia, sehingga akhirnya PDI menelurkan kadernya sendiri untuk diusung menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, salah satu diantaranya Pak Dewo Haji Dewo yang diajak bermitra pada saat itu. Tapi kalau orang menekuni dunia politik militans ya seperti itu, dia tidak mengenal lawan, dia tidak mengenal saudara. Ya lawan pun bisa dia sikat, rangkul, lawan saudara pun dia bisa sikat, bisa rangkul. Itu politik militan namanya. Kalau kita kan enggak. Jadi kita menekuni dunia politik ini adalah membangun politik sebagai jalur persahabatan, pertemanan. Siap. Jadi sehingga dinamika kita bertarung secara sportif. Sudah selesai ya kita akhiri pertarungan itu di politik itu dengan persahabatan, pertemanan. Ya buktinya itu dengan Pak Dewo. Makanya tiang sampai kecacungan tadi ini. itu yang terjadi jelas itu kerja datang gitu, paling langsung dia kok bisa sih gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Aji Sukrawan, Pak Dewo Sukrawan ini juga kan dulu kalau masyarakat Bali masih ingat 11 tahun yang lalu Aji berada dalam jadi subjek lah pada saat momentum yang sekarang nih Ji ya. Gimana sih kondisinya waktu nikah Ji? Kok bisa tiba-tiba Aji jadi wakil Parik? Menurut Lola kan, sebenarnya sing Sukrawan tuh gitu.
Tiba-tiba Rago telepon ting Sukrawan. Wah. Pakai udah di wakil gubernur loh, kan jadi nang orang ajak bosnya lu gitu. Oh Haji katanya nggak berani bilang sama Pak Koster, terus ya gimana lah cerita gitu. Ya silakan Ji, apa Ya. yang Ji mau katakan Ji? Jadi pada proses waktu 11 tahun yang lalu, saya berproses di PD Perjuangan. Ya. Leo ide berproses di Partai Golkar. Golkar. Kami berdua bersaudara. Dulu temenan juga. Iya, temenan. Dulu teman baik juga. Dan tidak pernah putus pertemanan itu, bahkan melekat menjadi persaudaraan. Karena Oke. politik itu kan jalan dan media. Ini tidak boleh merubah tatanan persaudaraan. Jangan sampai berpikiran bahwa politik itu bisa menghancurkan segalanya. Persahabatan bisa hancur gara-gara politik, ekonomi hancur gara-gara politik. Nah, itu yang salah yang bermain politik. Kami bersama ide tetap komunikasinya itu jalan bersama. Karena politik itu adalah media tempat. Mungkin dalam tempat yang berbeda tetapi tujuannya yang sama. Beliau ingin memimpin Bali untuk mensejahterakan masyarakat Bali. Saya pun mempunyai tujuan yang sama, tetapi kan demokrasi membuat ada sebuah pertarungan, kompetisi di dalam hal itu. Sehingga harus ada yang menang dan kalah. Nah, yang menang akan melanjutkan kepercayaan masyarakat, yang kalah mendorong dan mengikuti semua proses. Kalau itu dijalin, tidak ada keributan apapun di dunia politik. Nah, itu yang harus terjadi. Saya waktu itu ibarat bahasa Balinya mecuk dari calon wakil gubernur. Tidak direncanakan dari Sama jauh-jauh hari sekali. Ji, ya. Karena waktu itu saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan harus menjadi seseorang yang bisa menjadi pemimpin Bali. Tidak. Karena saya lahir dari orang yang tidak punya, lahir dari orang yang tidak punya nama. Orang tua saya adalah petani kelen. Kan tidak mungkin. Jadi saya bersyukur jadi anggota dewan di daerah pun itu sudah sangat luar biasa prestasi saya. Tetapi karena partai menginginkan, mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus dijalani dengan segala resiko. Dan pada waktu itu injury time itu, jadi malam diputuskan. Hamin berapa nih Kaji? Hamin 1. Hamin 1. Malam diputuskan Bisa. besok harus mendaftar. Jadi tidak ada persiapan matang yang harus Iya. saya lakukan dari segala hal. Dan sebelumnya nggak ada pemberitahuan Tidak sama ada sekali. pemberitahuan apapun. Oh. Ini semua berproses begitu saja, mengalir seperti tsunami. Iya, benar. Saya bahkan nginep di Puri Satria untuk besoknya itu melakukan pendaftaran pertama. Oke. Nah, jelas proses itu berjalan secepat itu. Dan yang kedua, saya tidak pernah merencanakan, apalagi nelponin teman tuh enggak. Dan sampai nanti saya teleponin ABCD tidak ada rekayasa apapun. Haji Malam ada ditugaskan. bayar mahar dulu enggak pada Oh, komunikasi? zaman itu di PDI Perjuangan tidak. Tidak ada ya zaman itu. Kalau ya. disuruh untuk bayar, utang mereglang. Kalian kan bayar. Nggak mungkin. Apalagi saya mejuk. Oke. Nah, mungkin 11 tahun yang lalu dengan sekarang Jauh berubah. Apa yang dikatakan oleh Ide tentang proses ini, perut lapar, izin tas, itu menjadi salah satu persyaratan. Jadi saya kira hari ini calon-calon ini semuanya disibukkan oleh ketua umum partainya. Iya. Berarti Ini jelas. Kalau dalam momentum Hamin 10 hari lah sekarang Iya. ya. Itu pasti mereka sedang disibukkan oleh ketua umum partai dan ketua DPD-nya mungkin pasti ya. 500 lebih daerah yang ada di Indonesia itu paling ditentukan oleh 9 ketua umum partai. Mungkin nggak yang diusulkan oleh daerah, misalnya di Bali diusulkan ABC, tiba-tiba ketumnya di pusat, di luar yang diusulkan ini. Oh, bisa saja. Bisa saja. Oh. Sepanjang ada komitmen jelas. Oke. Nah, tadi beliau sudah sedikit menyinggung hal-hal itu, dan ini fenomena nyata yang dirasakan oleh hampir semua para bakal calon eksekutif. Jadi saya rasa itu tidak bisa dipungkiri alam yang berubah ini. Karena apa? Karena ketua umum mempunyai hak yang penuh untuk bisa mendaftarkan mereka ke KPU. Ini yang susah kita tembus,
Sehingga siapapun yang bisa menembus bukan karena prestasi, bukan karena elektabilitas, tetapi mungkin 60-70% itu karena isi tas. Sehingga banyak tokoh-tokoh besar yang mungkin mempunyai prestasi, elektabilitasnya tinggi, jangan bermimpi menjadi pemimpin apabila isi tasnya kurang. Nah ini yang terjadi fenomena. Kalau boleh tahu Cik, niki dia kan pertanyaan netizen aja sih, niki kan berapa sih habis budget? Kalau dulu bertarung di zaman 11 tahun lalu berapa budgetnya habis? Kalau zaman saya bertarung sama beliau, itu PDI Perjuangan infrastrukturnya kan jelas. Infrastruktur apanya maksudnya nih? Infrastruktur partainya. Partainya, struktur ya? Ya, infrastrukturnya jelas dari DPD sampai ke anak ranting. Mesinnya bagus, bergerak semua. Saya hampir tidak mengeluarkan duit. Benar itu. Pribadi hampir tidak mengeluarkan duit. Tidak. Berarti tidak mengeluarkan. Hampir. Kalau dibandingkan. Kalau yang Haji tahu partai keluar duit berapa sih waktu itu? Karena itu gotong royong. Hampir di masing kabupaten dia bergerak sendiri, berbuat sendiri. Nggak ada gininya itu? Oh, nggak ada budgetnya sekian, nggak ada. Kalkulasi itu nggak ada. Aku udah ada untuk menjalan dan di bawah sudah berjalan. Kalau Haji memperkirakan berapa habis itu? Kalau paling bedik tuh, paling liwat ini 1-2 M beliau menurut saya. Mana yang nggak mungkin? Militan masalahnya beda. Dia jujur banyak mendengarkan banyak undang narasumber iki. Dia bahkan ada yang menyebut waktu zaman 11 tahun lalu itu 200 miliar katanya habis. Siapa? Ada salah satu, dia nggak sebut sih mungkin antara dua pasangan nih. Ada salah satu yang habis 200 miliar, ini benar nggak itu? Enggak ya nih, kalau Ida waktu itu habisnya sekitar 70-an. Ida sendiri, tapi pasangannya? Pasangan Ida. Oh, artinya paket mangku pasti kerta nikah ya? Enggak banyak. Yang penting sesungguhnya di situ tuh uang saksi itu kan gede waktu itu. Katanya uang saksinya sampai 25 miliar ya gitu. Lebih gitu. Lebih uang saksi. Terus uang perkaranya lagi. Sampai ke MK kita kan bawa saksi ke sana ratusan. Ido bahkan juga bawa saksi. Berarti sewa kamar, sewa pesawat. Artinya itulah politik. Begitu sudah selesai pertarungannya, kita kembali lagi persaudaraan kita, pertemanan kita, bangun rakit kembali untuk keharmonisannya gitu. Ini buktinya seperti sekarang ini. Ida dengan Haji selalu berkomunikasi. Apalagi Ida sekarang mau maju atau di Beleleng, ya Ida dukung melalui dukungan doa restu, dukungan spiritual. Ya pejang Ida kayun melukat, Ida lukat. Pangnapi, tak semua orang di alam semesta ini letah hidupnya dia, perlu dibersihkan. Cara membersihkan dia dengan melukat, sehingga muncul aura positif dari aura negatif yang selama ini dimiliki. Apalagi akan bertarung, begitu muncul aura positifnya akan memiliki rasa tertarik daripada para pemilih dimanapun dia turun. Pasti akan Haji itu Dewo secara niskala beda ya. Di sisa-sisa perjuangan itu dulu masih banyak juga masyarakat yang eling kan Ida. Ya di Buleleng nanti Ida tinggal telepon aja. Nih Dewa Sukrawan yang mau maju tolong dukung, kan tinggal gitu aja. Tapi kalau ajak pun kampanye ampura Ida. Ida kan ampun beda kan. Beda alam. Ya, beda alam. Iya, beliau kan sekarang menekuni spiritual. Oke, siap. Ini sekali lebih. Ada kan 10 caleg kemarin. Seperti Ida katakan itu, dia datang melukat. Semua dapat. Oh, termasuk caleg-caleg kemarin ada yang melukat sama Ida kemarin. Ada. Semuanya dapat lolos semua. Termasuk Muslim banyak yang melukat kita. Muslim kemarin ada 16 sama yang dari Thailand 1. Melukat itu siapapun boleh melakukan pengelukatan diri, pembersihan diri namanya. Pembersihan diri secara lahir dan batin itu. Untuk kan hidup kelahiran kita ini tidak semuanya bersih. Pasti membawa
kekotoran seperti bahasa Indonesianya atau kelutan-kelutan seperti bahasa Balinya, maka perlu dibersihin. Cara membersihkan itu dengan pengelukatan diri. Pengelukatan diri bisa dengan buka Nyo Gading, ya, dengan Tirta Kamandalu namanya itu, bisa dengan air kelebutan Brahma Wisnu Siwa, ya, bisa dengan Betar Luda juga. Apakah ada pengelukatan khusus di tempatnya itu, di gerianya? Ya, tidak sih ada khusus. Siapapun mau datang ke situ dan boleh melakukan, ya, hanya dengan Cananga Sebensari boleh. Kelebihannya kan melukat di tempatnya itu kan melukat dapat konsultasi politik dapat. Niko yang penting kan sebenarnya. Itu yang kelebihan yang didapat oleh caleg-caleg kemarin sehingga dia bisa jadi. Betul. Arahan tentunya kan yang sudah berpengalaman pasti lebih tahu lah. Kondisi konkretnya bagaimana kan gitu. Kan mantan ini pasti punya basis massa. Betul. Di mana basis massa itu tahu. Itulah dicari oleh tokoh-tokoh politik yang kemarin berperang. Di mana masanya di sini ada. Di mana itu nyerahkan bantuan dulu ada, itu listnya masih ada. Tinggal itu lokasi, akhirnya jadi dia. Contoh kan Senantara itu kan dia datang ke rumah itu dari Nasdem itu. Oh, Pak Senantara. Oke. Itu contohnya itu kasih. Nah, yang menarik juga dari itu, Ida kan menang sempat jadi wakil Bupati Badung, menang jadi wakil Gubernur Bali. Tapi kemarin waktu 5 tahun lalu kok bisa kalah itu? Kenapa penyebabnya kira-kira ya? Satu penyebabnya karena dinamika politik berubah. Oh, dinamikanya yang berubah ya. Dinamika politik berubah. Nah, misalnya karakter pemilih kah atau apa misalnya? Sesungguhnya tidak, kepentingan pemerintah pusat juga sebenarnya. Oh, faktor satu jalur ini ya? Itu wartawan Tribun tanya, Dewo, wartawan apa ya dia? Bukan pelipor sih. Yang dari Kuta itu Dewo. Itu dari Kuta itu. Dia tahu itu. Dia tahu sebenarnya itu menang kok. Oh, sempat dia dengar isu sebenarnya menang tapi kok bisa? Kepentingan politik, yang namanya politik gimana? Itulah makanya sekarang kalau Prabowo berkuasa ini di Bali hati-hati nih gitu ya. Belum tentu menang loh, militan ini belum tentu menang. Belum tentu menang. Makanya Ida sudah kasih tahu Jaya Negara hati-hati, jangan sampai ditelikung di tengah jalan. Euforianya berubah nih, tak kasih pandangan politik begini. Sikapi nih sekarang. Itu memberi pandangan politik seperti itu bukan mengajari, tidak. Untuk disikapi sehingga diambil langkah antisipasi. Pangsing Ida tuh gagal di tengah jalan karena itu kan masih mesemeton serang-ragaan. Tiang jujur Ida 5 tahun lalu kan sempat bikin survei independen ya. Menang, Mantra Kerta menang lawan Poster aja. Memang menang. Makanya di realnya kok, kok bisa kalah gitu. Survei independen loh. Nah, coba Ida udah dikasih tahu. Makanya dia kaget. Angkanya pun jauh 60-40 waktu itu. Ini kan sama dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo kan? Ya. Kejadiannya sama. Itulah kepentingan politik. Jadi bisa berubah-ubah soal. Yang punya itu KPU peran. Tidak mau sampai. Sudah berlalu lah. Ikhlaskan gitu ya. Biarkan Tuhan yang tahu itu semua dan karmanya Tuhan yang akan memberikan. Ya, hidup biarkan kalah sudah. Udah melepas dunia politik menuju ke dunia spiritual. Mari dukung kita. Jadi Ido ini biar bisa mendoakan alam semesta Buana Agung ini dengan Buana Alitnya sehingga bisa hidup harmonis, damai, teduh, sejuk kan itu. Buana Agung kan alam semesta. Buana Alit gumantat kumitit nih isi bumi ini. Ya diantaranya kita, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan binatang dan lain sebagainya. Sehingga bisa hidup harmonis. Nah, Ji, Tiang tertarik bahas kalau dunia yang terbaru kan ada viral videonya Pak Koster mengimbau di hadapan ratusan kader PDIP agar Pak Giri Prasta sabar dulu, berproses dulu, baru jadi gubernur. Tapi kalau flashback
kalau dengar ceritanya Pak Delola di sini, kan dulu Pak Koster waktu zaman Puspoyoga sama Haji maju juga Pak Koster waktu itu kan ingin maju juga kan. Kemudian Pak Koster menyuruh Lola untuk membuat baliho Koster mantra waktu itu. Akhirnya Bu Mega pun jangan gerak, itu baru Koster diam gitu. Kan sama aja Pak Koster sama Pak Giri jadinya kan gitu ya. Haji gimana melihat itu, Ji? Saya melihat fenomena pada zaman itu tidak seperti itu. Oh dulu, Tidak berarti ada. cerita Lola itu tidak benar ya? Bukan masalah tidak benar, saya nggak tahu. Karena justru yang ngetren pada saat itu kan pas Puspoyoga Agus Suratnyana. Oh iya. Itu yang ngetren. Itu yang lain yang tidak dulu ada. kan. Dan Betul, pada betul, waktu itu tidak ada pemasangan baliho di mana-mana karena kader-kader PDI Perjuangan pada saat itu memahami betul bahwa rekomendasi itu akan turun dari ketua umum partai. Siapapun dikehendaki itu akan turun. Tidak bisa kita memaksakan harus dengan pasang baliho mereka akan tertarik. Surveinya tinggi akan tertarik, tidak. Itu semua dari rasa yang dimiliki oleh ketua umum yaitu Ibu Mega. Nah, saya tidak melihat memang. Kalau kita lihat mungkin di mana-mana kalau kembali ke belakang itu tidak ada, enggak baliho yang ada itu pas. Oh, berarti nggak ada baliho Koster mantra itu nggak ada. Cuman ini kan poles-polesan, entah itu sengaja atau tidak, karena mungkin orang banyak yang lupa dengan 11 tahun yang lalu, ya boleh-boleh saja muncul. Cuman kalau itu dimunculin terus, itu tidak akan ada untungnya untuk tahun ini. Karena PDI Perjuangan hari ini, kalau menurut saya, karena saya sudah ada di posisi di luar partainya, itu ada 3 figur yang bertarung bersaing untuk merebut tiket sebagai gubernur. Koster, Ada Giri. Koster, ada Giri, ada Ibu Bintang. Nah, ini tiga-tiganya ini menarik ini untuk dikocok di internalnya. Apakah mungkin Koster Giri, apa mungkin Bintang Giri atau Giri Bintang, itu kan urusan internalnya mereka. Dan mungkin saja sampai detik ini sebenarnya Bali paling gampang untuk mengeluarkan rekomendasi. Koster Giri aja itu maksudnya. Ya, siapapun yang dikeluarkan kan gampang. Karena satu partai pemenang pemilu 20% persyaratan memenuhi, tetapi sampai hari ini justru Bali belum, PDI Perjuangan pusat itu belum melahirkan rekomendasi. Ini ada apa? Mungkin sulit untuk saya justru mendengar kabar terakhir Koster Mulia, Koster Degajah, mungkin nggak Ji? Koalisi Merah Putih. Saya kira semuanya mungkin. Politik Ya? namanya. Itu semuanya serba mungkin. Buktinya di Karangasem, Gerindra memberikan rekomendasi kepada Gede Dane selaku calon dari PDI Perjuangan. Nah itu kan semuanya bisa mungkin. Apakah dengan Koster Mulia akan membuat kota kosong karena persyaratan partai-partai lain juga belum tentu bisa mengusung, walaupun toh bisa mengusung dengan persyaratan 20%, figurnya mungkin tidak ada, atau bagaimana, itu nanti kan internal partai masing-masing, terutama ketua umumnya di pusat. Oke. Gitu. Siap. Ida, Tiang, kalau bicara Badung dan Bali, nah Badung lah dulu. Ida melihat kepemimpinan Pak Giri Prasto ini gimana sih di Badung? Nah, Ida kan mantan wakil Bupati Badung. Nah, pasti lagi bisa menilai lah gitu. Kalau Pak Winasо bilang, kalau saya Bupati Badung, jalan nggak hot mic lagi, batu sikat gitu. Pak Winaso bilang gitu. Itu satu, kalau itu bahasa kiasan itu. Kalau bahasa kiasan Pak Winasо dikatakan Bandung itu tidak perlu diaspal pakai batu sikat, justru kualitas batu sikat itu tidak bagus. Maksud Pak Winasо begini tuh, di atas standar maksudnya pembangunannya Pak Winaso maksudnya begitu. Ya, karena beliau melihat dinamika pembangunan itu, maksud kiasan dari Pak Winaso itu terhadap sosok figur pemimpin Bandung yang ada sekarang itu, ya biar dia bekerja di Bandung aja lah dulu, jangan buru-buru ke Bali. Di situ kan sudah dilihat pasca Agung Sudikerto tahun 2005 sampai tahun 2013
Ya, kan kita mewujudkan dari nol itu, dari tidak ada pusat pemerintahan, kita membeli tanah, kita membangun pusat pemerintahan, kita membangun rumah sakit, kita membangun terminal Mengui. Yang lucunya terminal Mengui itu kita bangun sendiri, saya yang kerja itu dari cari duit ke Jakarta. Murni duit Jakarta saya pakai itu. Oke. Lalu kedua, ketiga, keempat, bangun jalan tol ini. Tol ini kan Bali Mandara nih kayaknya. Iya, tol Bali Mandara itu Yang kan awalnya ditolak gitu ya. ditolak awalnya, ditolak, dan konsep awal saya adalah jalan layang. Oh, Jalan konsep layang. awalnya jalan layang ya. Jalan layang untuk mengatasi kemacetan di Simpang Dewa Ruci dan di Bandara Ngurah Rai. Apa solusinya? Solusi yang paling cepat itu kalau itu kita perlebar bypass Ngurah Rai, nggak mungkin lah, dan butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Yang bisa dilakukan cepat adalah bangun jalan layang di Teluk Perairan Benua. Ya, mulai dari Estuary Dam ke Bandara, ke Nusa Dua, ke Jimbaran. Itu dulu usulan kita. Itulah kita buat minta Insinyur Wayan Suparte, dosen Politeknik Unod, untuk menggrand design ide itu agar bisa kita usulkan ke pusat, yang disikapi oleh kepala dinas kita dan Pak Bupati naikkan usulan ke pusat itu. Dibahaslah di pusat, jadilah jalan tol itu. Itu 4 proyek besar yang di masa pemerintahan Ida yang Ida wujudkan. 10 tahun Ida tinggalkan, Ida belum ada melihat progres pembangunan fisik yang skala besar yang terjadi di Badung itu. Ini artinya apa? Mungkin lain pemimpinnya, lain rasanya, lain pemimpinnya, lain kebijakan yang dilakukan. Padahal kalau dari APBD justru lebih besar yang sekarang ya. Dulu Ya pastilah lebih besar karena dulu itu berapa sudah membangun. dulu APBD-nya? Itu dapat APB pendapatan itu 350 miliar. Sampai terakhir 1,7 T pendapatan kita. Sekarang kan Terakhir 8 berapa PAD-nya Bandung sekarang? Iya, kan tidak ada pembangunan kan pasti dah dapat banyak duit gitu. Ya, coba dilihat jalan-jalan di Bandung banyak juga yang rusak sekarang. Macet parah, lebih parah. Macet parah. Waktu dulu itu sudah programkan jalan lingkar Bali Selatan, Bandung Selatan. Itu yang dilakukan, tapi belum ada kelanjutan dari sekarang. Mestinya. Oh, sudah diprogramkan dulu. Udah program dulu itu jalan Bandung Selatan, lingkar Bandung Selatan itu. Sama halnya sekarang zaman Ida di Bali, Ida sudah masukkan ke dalam blueprint perencanaan nasional. Masih ada video-videonya di Bappenas itu. Ada 6 proyek besar itu yang Ida tinggal selama 5 tahun. Apa nih, Kak? Masukkan satu diantaranya tol Bali Barat, Bali Tengah, Bali Timur. Nah, sekarang udah digarap di Bali Barat. Oke. Itu udah masuk ke blueprint perencanaan nasional. Kalau nggak masuk nggak bisa dijalani. Kedua, Besaki pun itu emang proyek dulu, rencana itu dari sudah dulu. masuk dari dulu itu. Bukan proyek Pak Koster ini, Bang. Tapi Pak Koster melanjutkan, melaksanakan gitu. Mengeksekusi. Sama Oke. dengan Pak Jokowi sekarang. Pak Jokowi kan mengeksekusi program Orde Baru semua itu, jalan-jalan infrastruktur itu. Dialah yang dapat nama sekarang. Tapi ide itu sangat mahal sesungguhnya. Ide konsep itu. Yang ketiga, bendungan Sidan, bendungan Buleleng Timur itu kan? Bendungan Tamlat. Yang keempat, shortcut. Berlanjut terus. Yang kelima, pelabuhan segitiga Mas. Oh, itu juga zamannya Ida ya? Iya, udah masuk dulu gitu. Terus pelabuhan segitiga Mas, Nusa Penida, Sanur, Sampai. Yang keenam apa ya lali deh? Bandara Bali Utara. Bandara Bali Utara. Oke. Batal dari ke Mulang Pekelem dari ke batal lagi. Itulah artinya kenapa Ida menggrand design hal seperti itu, karena kepentingan kita untuk mewujudkan keseimbangan, keselarasan, kesejahteraan pembangunan di Bali ini. Ya, biar tidak di Bali Selatan aja menikmati, di Bali Utara juga bisa menikmati, di Bali Barat juga bisa menikmati, Bali Timur juga bisa, di berbagai aspek bidang pembangunan. Maka itulah langkah yang harus diambil.
dengan pembangunan infrastruktur seperti itu. Coba aja terminal jalan, tapi kalau tidak bergerak, Betul. nggak bisa. Pembangunan infrastruktur itu sebagai penopang jalannya roda ekonomi pembangunan di masing-masing wilayah yang harus diwujudkan. Contoh yang paling konkret, kita carikan duit 250 miliar jalan tembus Mahendra Data ke Sunset Road, ada pes tinggal merealisasikannya. Sing jalannya batal, akhirnya sampai Jani sing jalan. Nggak ada itu. IPP sih sudah SK sudah dibuat, tapi entah disengaja atau entah gimana atau entah kepentingan politik yang jalan, sehingga tidak dilanjutkan. Sekarang kan tidak ada kemacetan kan di sana, di mana-mana di situ. Artinya apa? Kalau sudah menjadi pemimpin, jadilah pemimpin masyarakat. Jangan jadi pemimpin golongan, jangan jadi pemimpin kelompok. Ida lihat, dapat Ida menjabat, siapapun datang Ida layani, ya sepanjang bisa Ida layani. Entah itu dari kalangan A, kalangan B, kalangan C, entah itu dari kalangan masyarakat atas, menengah, bawah, Ida layani sepanjang sesuai dengan kemampuan Ida. Tidak ada istilahnya pelayanan membina-binaan, pilih kasih, tebang kasih, itu tidak ada. Kalau sudah jadi pemimpin, sama halnya nanti Haji mencalonkan di Buleleng, jadi pemimpin di Buleleng, layani masyarakat dengan tulus dan ikhlas. Yang yakin Ji, kalau Ji bisa melakukan itu, maka tidak akan susah Ji untuk dipilih oleh masyarakat. Itu. Siap. Jelas kan sudah apa yang Ida kerjakan di Badung. Berarti menurut Ida Bupati Badung Pak Giri Prasto ini belum maksimal kerjanya jadi bupati gitu ya. Ida tidak dalam kapasitas menilai para bupati orang gitu ya. Orang tidak maupun pejabat tidak. Silakan masyarakat melihat menilai pembangunannya gitu ya. Ya, silakan masyarakat menilai dari pembangunan. Kalau yang paling urgent sih masalah kemacetan yang paling sering dikeluhkan masyarakat Bali sekarang itu, terutama di Bali Selatan, di Denpasar, Canggu, Prerenan, di Gianyar, Ubud, Pelihatan itu paling parah itu. Nah, kemudian tidak ada yang bisa, saya dengar, saya undang-undang tokoh ini belum ada yang bisa menawarkan solusi atau bisa mencarikan solusi konkret. Baru sebatas omon-omon lah gitu. Oh, harus transportasi umum gitu kan, wacana udah lumrah sekali itu. Gimana kira-kira kalau mengatasi kemacetan itu tidak bisa hanya transportasi umum. Yang harus dilakukan langkah itu adalah mengurai kemacetan itu dengan membangun infrastruktur, baru dilengkapi dengan transportasi publiknya sehingga bisa membatasi kendaraan-kendaraan pribadi ya itu terjun ke jalan-jalan umum, jalan-jalan sempit. Solusinya itu, jadi harus diambil langkah seperti itu. Kalau mau kekronitan kemacetan yang terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Badung itu. Badung daerah penghasil duit paling besar. Harusnya bisa ya. Tidak susah itu mau bisa. Ide dulu dengan uang hanya 350 miliar bisa jadi puspom, bisa jadi rumah sakit Mangusada, bisa jadi terminal Mengui, bisa jadi jalan tol. Apalagi 8T. Nah, makanya Pak saya nanya Pak Winasa kan, Pak Winasa dapat PBD 8T, ngidam saya jadi bupati gitu. Orang belum pun jadi bupati kalau sistemnya seperti itu akan sangat mudah. Tapi untuk jadi pemimpin daerah itu tidak bisa mengandalkan apa adanya, harus kreatif, harus inovatif. Ya, kreatif gimana? Menciptakan ide-ide untuk mengatasi persoalan daerahnya. Ya, misalnya tadi kemacetan di mana-mana terjadi di Kabupaten Badung. Betul. Tidak salah, di daerah Ida, di Bukit, penghasil duit terbesar itu di situ. Yang terjadi sekarang apa? Kemacetan sama langkanya air. Kenapa nggak diambil solusi dari situ? Dengan duit 8T itu, lempar aja 2T untuk pembangunan infrastruktur di sana, nggak masalah. Atau, karena itu akan menjadi milik nasional, lempar ke pusat, usulkan ke pusat, suruh segera tindak lanjuti. Kan sudah ada dalam master plan-nya itu. Pusat, kewenangan itu kaki. Nanti daerah membantu pengaspalannya.
pembebasan lahan suruh pusat. Bisa kok undang-undang udah mengatur seperti itu sekarang ini. Ya. Tapi ya kembali lagi kepada figur pemimpinnya yang mengandalkan pendapatan daerahnya. Ya seperti itu. Yang itu enggak, itu kan bisa dilihat bagaimana itu bekerja dulu. Ya. Nah, sang alipis ke pusat tuh sampai negara ojek dari bandara ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan itu untuk mencairkan uang itu. Nggak ada yang tahu orang itu hidup bekerja berjuang seperti itu. Itu perjuangan itu untuk membangun daerah itu. Nah, sekarang saatnya itu sudah cukup melaksanakan tugas-tugas membangun daerah menuju ke dunia spiritualnya. Di spiritual itu tingkatkan kualitas keimanan umat kita yang ada di seluruh Bali ini dan di Kabupaten Badung terkhususnya nanti untuk mendalami ajaran agamanya itu, ya, agar jangan umat kita yang sudah 90% 66 tahun yang lalu sekarang menurun menjadi 60%. Berarti mengalami degradasi umat kita ini karena faktor sudah saatnya dia meninggal, salah ulah pati, kemudian juga karena pindah agama, kemudian kedua juga apa istilahnya itu karena beban berat, dan lain sebagainya gitu. Sehingga itu yang harus kita lakukan dengan memberikan pembinaan keumatan seperti itu untuk meningkatkan kualitas keimanannya dia agar lebih paham terhadap ajaran agamanya sendiri dan juga dalam menjalankan kehidupannya dia gitu. Siap itu. Nah, kalau di kondisi di Buleleng kan tiang lihat Pak Agus Suratnyono siap dipecat PDI gitu. Kan sudah dipecat? Iya. Udah dipecat apa belum tuh? Saya dengar sudah. Sudah ya. Nah, baru-baru ini tadi kayaknya saya dengar Pak Dokter Caput mengundurkan diri. Saya dengar dari teman-teman di Buleleng juga, Buleleng lagi panas pasca keluarnya rekomendasi Pak Sujidro sama Pak Supit ini. Jadi PDI di Buleleng yang tidak dapat rekomendasi katanya membangun gerbong lagi sendiri gitu. Termasuk Aji Sukrawan mau maju juga di Buleleng ya sekarang. Jadi begini, Buleleng ini kan politiknya dinamis. Jadi hampir semua partai yang mempunyai anggota dewan di Kabupaten Buleleng itu bisa membuat poros. Saya memperkirakan itu ada 3 poros. 3 poros. Ada poros PD Perjuangan yang bisa berdiri sendiri, ada poros Partai Golkar yang bisa berdiri sendiri, dan ada poros gabungan partai Kim. Ada Nasdem di sana, ada Gerindra di sana, ada Demokrat. Itu bisa. Nasdem sama Gerindra pun bisa karena jumlahnya 10, melebihi dari 20%. Ini terjadi dinamis dan memang di PD Perjuangan banyak kader partainya yang ingin menjadi calon bupati maupun wakil bupati, sehingga pendaftarannya kurang lebih sekitar 8 orang. Tetapi yang akan keluar mendapat rekomendasi kan hanya 2 orang. Betul. Dan itu sudah clear. Rekomendasi PD Perjuangan sudah keluar. Pak Sujidro dan Dr. Sucitro dengan Gede Supriyatno. Sisanya ini kan tidak mungkin akan mendapat rekomendasi, terkecuali mereka mengundurkan diri dan bertarung lewat partai-partai politik yang bisa mengusung. Kan itu logikanya seperti itu. Entah partai politik yang akan siap mengusung kader tumpahan dari PD Perjuangan atau tidak, itu urusan internal partai nanti. Nah, ini fenomena yang terjadi. Di samping memang Golkar sudah menyiapkan kader-kadernya, Demokrat sudah menyiapkan kadernya, Gerindra sudah siap juga dengan kadernya, termasuk Nasdem. Nah, nanti ini kan berjuang semuanya. Jadi yang sudah mengeluarkan rekomendasi dan sudah bisa dipastikan 99% mendaftarkan diri nanti ke KPU adalah baru dari PD Perjuangan, yaitu Sucitro Supriyatno. Kalau Pak Sugawa Kori udah dapat rekomendasi? Pak Sugawa saya dengar mendapat rekomendasi dari Golkar, cuman wakilnya katanya kabar burungnya itu wakilnya mengundurkan diri. Nah, berarti kan belum. Apakah dia mau cari wakil dengan siapa? Mungkin saja orang-orang dari teman-teman dari PD Perjuangan
yang mengundurkan diri bisa dijaring, itu kan silahkan nanti. Jadi panasnya Termasuk di internal ini. istrinya Pak Agus Suratjana orang yang maju juga di Buleleng. Yang saya dengar seperti itu, makanya ini menarik. Oke. Kalau sampai itu terjadi, ini menarik ini semuanya. Jadi ada istri mantan bupati, ada juga mantan wakil bupati yang dulunya bersama, sekarang bisa bertempur habis-habisan, kan itu Ya, yang terjadi. ya, Fenomena ini ya biasa di dunia politik, Biasa aja ya. biasa saja. Kalau Haji sendiri gimana? Maju? Saya menyadari semuanya, tetapi saya selaku kader partai tampil wajib. Oke. Nah, cuman kan kita lihat juga kondisi-kondisi yang ada. Apakah partai politik ada yang melirik? Karena independen sudah tertutup ini semua. Oh iya, udah telat ya. Udah telat. Jadi sehingga partai-partai ini, masalah saya kemana berjuang, itu rahasia perusahaan. siap. Itu tidak boleh. Nanti diketahui orang kan, itu rahasia. Dan bikin saya digital last minute berarti dia. saya berjuang. Oke. Dan orang-orang Buleleng pasti mengenal bahwa saya itu gigih untuk berjuang. Dan saya tidak pernah mempublikasikan perjuangan sejauh mana, persentasenya berapa. Tidak pernah saya lakukan itu. Yang jelas, saya tidak pernah mengganggu partai politik, saya tidak pernah mengganggu calon yang lain. Saya ketika saya ingin ada keinginan untuk maju, ya saya maju sesuai dengan koridor yang ada. Dan saya tidak ingin mengganggu siapapun, berjalan sesuai dengan aturan. Ya, Nah, masalah nanti dapat rekomendasi atau tidak, itu banyak persyaratan yang harus saya tempuh. Itu nanti, mudah-mudahan tanggal 24 Agustus merupakan tanggal yang paling terakhir sampai tanggal 27, itu semuanya sudah clear. Jadi calon saya syukuri, tidak pun saya bersyukur, karena itu semuanya prosesnya tidak hanya sekali apa yang dikatakan oleh Ide tadi, ini sekali juga ikut memantau proses alam ini. Jadi takdir dan garis tangan juga salah satu yang bisa menentukan jalannya kehidupan. Kalau saya mendengar isu Buleleng itu pembangunannya kok tidak begitu banyak gitulah. Ya, hanya dijadikan tempat untuk Bali Selatan Utara gitu aja terus kan, sementara tidak dibangun dengan serius dari dulu Buleleng. Gimana aja lihat aja? Saya rasa ini harus panjang lebar nih Oh gitu ya. kita bicarakan karena iya, karena 15 tahun Oke. putra-putra terbaik Kabupaten Buleleng memimpin Nah, kenapa? Bali. Daerahnya sendiri nggak dibangun gitu. Ada Pak Mangku 2 kali, ada Pak Iya, Koster sekali kemarin. Ini potensial untuk membangun daerahnya. Apakah sudah dibangun atau tidak? Itu masyarakat Buleleng yang harus merasakan. Apa saja yang sudah dibangun. Karena pembangunan ini mungkin saja ada tekanan. Kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh pemerintah daerah tentu harus sejalan dengan kebijakan pusat. Kalau pusat tidak menghendaki, tidak jalan. Apalagi di pusat itu tidak hanya pemerintah yang real, ada pemerintah-pemerintah yang di balik layar, yang bisa juga menentukan jalannya pemerintahan semua. Contoh kecil, bandara itu sudah dirancang pada saat saya menjadi ketua DPR. Bahkan peraturan daerahnya kita buat. Beliau Sudah pernah melakukan ritual pemulangan pekelam di daerah Kubu Tambahan. Artinya apa? Seorang wakil gubernur dihadiri oleh ketua DPRD Pak Adi Wirtamo. Itu pemerintah sudah siap untuk mendorong agar pembangunan di Buleleng berjalan. Kebijakan pusat jelas bahwa bandara ini menjadi salah satu kebijakan yang wajib. Tetapi kenapa bisa tidak terwujud sampai hari ini? Itu ada tangan-tangan pemerintah yang di luar pemerintah. Ya, ini bukan berarti bahwa tokoh-tokoh kita tidak mau membangun. Ada tangan-tangan yang lebih kuat yang menghendaki tidak ada bandara. Nah, ini kan susah kita mengatakan. Nah, maka daripada itu ya tentu calon pemimpin ini harus berani mengambil terobosan, harus berani juga istilahnya melanggar apa yang menjadi titah kalau memang menurut kita, menurut masyarakat tidak baik. Kan belum tentu semua titah itu baik. Tetapi kalau tidak baik dan baik bagi masyarakat, kenapa tidak berpihakan kepada masyarakat? Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berpihakan kepada pemikiran masyarakat. Walaupun tidak semua juga pemikiran masyarakat itu baik. Sehingga disinilah memilah dan memilih.
Nah, ini harus ada keberanian untuk itu. Kalau tidak ada terobosan dan keberanian, saya rasa Bu Leleng tetap akan menjadi pensuplai tenaga kerja. Yang harus setiap tamat SMA dia harus meninggalkan kampungnya untuk mengadu nasib. Entah itu ke Denpasar, ke Badung, ke Gianyar, bahkan keluar negeri banyak. Luar negeri banyak. Nah, ini akan terjadi. Nah, kalau itu terus-terusan terjadi, ya sudah. Bu Leleng ya tinggal cerita sebagai penonton pembangunan yang ada di Bali. Nah, maka itulah tepatnya yang harus dipilih mesti di Dewo sekarang ini. Karena iya kan, kalau Bu Leleng mau tumbuh dan berkembang, ya tentu pilihan tidak lain daripada Pak Dewo. Kalau biasanya yang sudah pernah menjabat nyalon gini, netizen pasti berkomentar begini, Ji. Lah, dulu Aji jadi ketua DPRD ngapain aja gitu pasti, Ji. Apa aja jawabnya? Kalau tugas kewenangan DPRD kan jelas. Tidak eksekutif ya. Tidak eksekutif loh. Eksekutif mengeksekusi, memutuskan dan melaksanakan. Jadi kami dulu sering berseberangan dengan eksekutif pada zaman itu. Dan masyarakat Bu Leleng tahu. Saya tahu sendiri ya, berseberangan itu jelas. Jadi wibawa DPR pada saat itu jelas dirasakan oleh teman-teman semua. Jadi bukan berarti kami tidak melakukan sesuatu. Buktinya kami perda tentang bandara itu inisiatif DPR. Kami merancang, tidak dari eksekutif. Kami yang merancang. Jadi semua keinginan eksekutif kita dorong. Bahkan sebelum saya tinggalkan, itu saya ingin mendorong ada peraturan daerah tentang tata ruang. Detail tata ruang RDTR. Selama ini kan RT/RW saja. Nah, kalau dibuat peraturan daerah detailnya, itu orang berinvestasi jelas. Saya mau berinvestasi di bidang pertanian, oh daerahnya di sini, di sini, di sini. Jelas. Saya di pariwisata, di sini tempatnya. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, tidak akan ada permainan-permainan di bawah meja. Ini yang harus dilakukan. Dan yang kedua, memberikan jaminan kepada investor untuk berinvestasi. Jaminan keamanan, kenyamanan, dan lapangan pekerjaan sebagai pekerja. Ini kan hampir tidak pernah terjadi. Apalagi ada pemikiran begitu datang investor, kita awal pahala dulu, berapa untuk saya, ada nggak saham saya di sana, kalau ada terus izinnya berapa, ada nggak keuntungan bagi pribadi saya. Kalau itu terus-terusan menjadi budaya dan tradisi, seolah-olah kebiasaan yang benar, ya sudah, Bu Leleng tidak akan pernah ada investor masuk. Nah, Ida lagi sedikit yang penasaran ingin tanya. Pak Koster kan mau maju lagi nih jadi 2 periode. Nah, di semua survei, hampir semua survei jeblok nih surveinya Pak Koster. Padahal kalau orang-orang yang dengar melihatnya secara objektif, Pak Koster kan bagusnya pembangunan Pesakih, Turiupado dan lain-lain dibandingkan dengan Giri Prasta yang cuma hibah-hibah. Kenapa surveinya gini Koster gini gitu. Nah, gimana Ida melihat fenomena nih gitu? Itu dah. Kan sudah jelas kalau kita melihat survei Pak Giri lebih tinggi, berarti rakyat itu lebih dominan di mana ada suka yang hibah gitu. Suka yang bares duit itulah ya, suka orang-orang bares ya, seperti gula dengan semutnya. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Nah, sama juga kesan itu memang dibuat seperti itu. Karena seolah-olah kan bares, padahal itu uang rakyat yang diberikan kepada rakyat. Duit APBD kan digunakan. Duit APBD, tidak ada duitnya pribadi, tidak lah. Oke. Kalau Ida melihat pembangunan di era Pak Koster Aceh ini bagaimana? Selaku ya kan beliau pembangunan yang beliau jalankan itu melanjutkan program-program itu sangat bagus. Oh, itu justru lebih banyak melanjutkan programnya. Ya kan buktinya program itu 6 proyek itu skala besar yang sudah diusulkan di blueprint perencanaan nasional itu dilanjutkan oleh beliau. Ya artinya beliau bagus melanjutkan program terdahulu yang juga orientasinya untuk rakyat. Ditambah 2 proyek inisiatif beliau Tower Turiupado nah sama PKB. Oh, PKB. Nah, ini PKB ini gimana menurut Ida? Cocok nggak dibangun PKB itu dengan dana PEN yang katanya utangnya tinggi? Gimana itu melihat itu? Nah, itu urgensinya harus kita lihat. Urgensinya harus kita lihat apakah itu urgent atau tidak.
dan bisa memberi manfaat atau tidak untuk masyarakat kita. Sementara kalau Ida melihat itu ya penting ya penting ya, tapi kan tidak bisa terselesaikan. Urgensialnya belum gitu lah ya. Belum sampai di situ semestinya. Masih banyak pembangunan lain yang harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kita ya di Bali ini. Nah, kalau itu dilakukan dalam waktu dekat ini kan belum bisa memenuhi harapan daripada masyarakat kita. Infrastruktur yang paling penting itu kan harus diwujudkan untuk mengatasi proses percepatan pertumbuhan ekonomi kita antara Bali Barat, Bali Timur, Bali Utara, Bali Selatan adalah infrastruktur jalan. Mesti itu dulu difokuskan. Ya, kalau orang mau kepingin jalan ke utara umpamanya, kalau dulu berjam-jam, sekarang cukup 30 menit. Dengan cara apa? Buat terowongannya di bawah. Usul kan ke pusat. Apakah di Indonesia bisa? Bisa, di Jepang bisa, di Hongkong bisa. Kenapa di Bali nggak bisa? Bagaimana caranya? Ya, kan tinggal mengusulkan ke pusat aja, didukung oleh kita. Seperti itu buat jalan tol ini, itu kan konsepnya adalah pembiayaan dari bank sindikasi. Di mana kita Pemda ikut share di sana, tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah kita, di samping memang pendapatan daerah kita dari Badung umpamanya dari pajak hotel dan restoran, Bali umpamanya dari PP1 PP2. Kalau ada saham seperti itu kan akan menambah pendapatan daerah kita ke depan, di samping rumah sakit, di samping perusahaan yang lain, iya kan? Nah, itu artinya harus dilakukan langkah seperti itu agar bisa meningkatkan pendapatan daerah untuk kita pakai melaksanakan pembangunan di berbagai bidang nantinya. Kalau dana nggak ada, gimana kita bisa membangun? Ya kan? Nah, itulah harus kita lihat urgensi daripada pelaksanaan pembangunan PKP itu. Ya kan sekarang kan tidak berlanjut, harus bayar utang lagi. Nah, itu udah makanya harus bayar utang. Artinya kan membebani APBD kita, bahkan kemarin PJ Gubernur bilang defisitnya 1,9. Betul. Betul. Kalau sampai 1,9 dari APBD-nya dia berapa triliun itu sudah lebih 5, dari 5 kalau balik. Kalau 5 triliun 1,9 sudah lebih dari 5%, maksimal kan 5% defisit. Aturan undang-undang 5%, kalau lebih dari itu sudah bisa di impeachment. Nah, ini ya. Sudah bisa di impeachment. Undang-undang loh mengatur itu. Tapi kalau lebih dari itu ya tinggal DPR-nya aja bergerak. Tapi kan beliau sudah pensiun, diganti oleh pejabat. Pejabat kan melanjutkan apa yang sudah ada. Itu artinya di situ masyarakat sudah bisa menilai kemampuan daripada seorang pemimpin yang dulu ini sampai defisit sekian persen. Maksimal defisit itu 5%. Maksimal itu diaturan ya. Undang-undang mengatur seperti itu. Kalau lebih dari itu sudah bisa di impeachment. Gitu. Bagi seorang pemimpin itu. Nah, kalau Tiang melihat itu pemimpin kepala daerah di Bali ini sekarang terutama ya, misalnya di Gianyar lah, membangun yang fisik-fisik yang gede-gede ini kan. Nah, ada kemudian opini, pemerintah itu membangun yang gede-gede itu biar dapat tipping fee-nya dari gini gitu, proyek itu gitu. Apa benar itu tidak? Kalau tipping fee kan undang-undang juga mengatur. Success fee maksudnya. Success fee. Undang-undang mengatur itu iya, kan ada undang-undang mengatur. Hanya boleh 1%. Lebih dari itu tidak bisa. Kalau lebih dari itu, itulah namanya korupsi. Tapi banyak yang tidak dengar juga begitu. Ya, artinya apa? Tidak murni dia fokus untuk mewujudkan keseimbangan kesejahteraan masyarakat kita dalam mewujudkan pembangunan itu. Untuk mewujudkan kantongnya juga banyak. Nah, Bu Ida kan sempat berkasus sebelumnya nih ke. Nah, mungkin apa yang ingin Ida sampaikan terkait dengan masalah Ida nih kepada publik nih Ida?
Kalau kasus itu tidak ada kaitannya dengan kasus APBD. Oh, bukan kasus tidak. APBD, Itu. korupsi APBD bukan ya? Tidak ada. Kasus sidang ini adalah kasus murni perdata. Perdata ya. Kerjasama membangun hotel bintang 5. Dua ide membangun hotel bintang 5 di Pecadugraha itu, di barat Pecadugraha 1, di timur Pecadugraha 1. Di barat Pecadugraha dengan 320 kamar sudah terbangun, sudah beroperasi sekarang. Lalu di timur Pecadugraha dengan 100 kamar itu yang berkasus. Ya itu nggak mau cerita lah karena kasus ini intinya itu di luar dari konteks ngambil duit APBD lah, bukan tidak begitu? ada duit APBD, itu murni bisnis to bisnis. Iya. Jadi bisnis to bisnis, kerjasama membangun hotel bintang 5, perikatan kerjasama namanya. Jadi kalau perikatan kerjasama itu perdata, tidak ada kepidana. Tapi karena ditompleng oleh politik itulah terjadi. Oh berarti kasus politik juga ini. Itulah dia. Oke, siap. Biarkan yang sudah terjadi, biarkan terjadi, biar Tuhan aja yang tahu itu semua apa yang mau dilakukan. Biar beliau yang melakukan langkah-langkah itu semua. Siap. Yang terakhir itu mungkin apa pesan terakhir itu kepada masyarakat Bali dalam memilih pemimpinnya sekarang ini? Ya. Nah, yang kaitan dengan yang paling dekat ini dalam hajatan pemilu kepala daerah, ya tentu Ida ingin mengajak masyarakat ini memilih pemimpin, melihat dari sosok figur pemimpin itu untuk ditentukan berdasarkan hati nurani daripada masyarakat itu. Jangan memilih pemimpin yang berdasarkan atas dasar militansi, atas dasar uang semata, jangan. Karena kita memilih pemimpin itu untuk memilih pemimpin yang mau menjalankan pelayanan pembangunan di berbagai aspek bidang pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat kita, sehingga betul-betul pemimpin itu lahir ya dari proses demokrasi yang benar, yang bagus, yang baik ya, sehingga mampu menjalankan semua aspek pembangunan dengan baik dan benar, sehingga mampu melayani masyarakat kita. Kemudian kita juga ingin mengajak masyarakat kita di Bali dan di berbagai kabupaten daerah yang ada di Bali ini untuk menyikapi dinamika pemilu kada ini dengan rasa kebersamaan, dengan rasa persaudaraan. Jangan kita tercerai-berai, jangan kita terpecah belah karena hanya beda pilihan ya. Dinamika menentukan pemimpin itu adalah satu proses yang kita harus lakukan masing-masing dengan hati nurani. Ya, kalau sudah dengan hati nurani, maka akan lahirlah pemimpin yang benar-benar akan bisa melayani kita ke depan ini. Yang ketiga, ya kita ingin mengajak masyarakat ini menjaga kondusivitas daripada pelaksanaan dinamika demokrasi ini dengan dengan keharmonisan, dengan kebersamaan, sehingga terciptanya pemilu yang sejuk, yang teduh, dan lahirnya pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakatnya. Ya, siap. Itu kira-kira. Selamat berpatenta. Kerawan mungkin ada yang ingin Haji sampaikan terakhir Ji, kepada penonton Jack Bali ini kayaknya. Ya, terima kasih. Ini hal yang sangat luar biasa karena bangsa kita akan menyongsong pemilu yang kedua, pilkada di seluruh Indonesia, dan Bali juga mendapat bagian dari itu. Tentu yang pertama, menjaga kedamaian Bali sangat penting karena Bali merupakan tujuan wisata. Jangan sampai emosional kelompok, pribadi, golongan itu justru menghancurkan Bali. Yang kedua, pertarungan ini ada setiap 5 tahun sekali. Kalau memang hari ini kita gagal, kita tunggu 5 tahun ke depan. Prabowo 4 kali bertarung. Di kelima baru. Yang keempat kalinya. Keempat kali baru. Nah, ini juga harus menjadi salah satu contoh bagi para petarung politik yang ingin merebut jabatan di eksekutif, sehingga tidak hidup matilah
Harus hari ini Harus kita dapat. sekarang dapat gitu ya. Karena 5 tahun sudah bergeser. Ada lagi yang tidak 5 tahun karena kena kasus mungkin bergeser. Bergeser, Nah, ini iya. semuanya berjalan. Nah, sehingga yang perlu kita tekankan adalah menyamobrayu sebagai orang Bali yang konsepnya budaya sudah jelas, ada tradisi seperti itu, jangan sampai seperti apa yang dikatakan Ide tadi cerai-berai gara-gara politik dan gara-gara demokrasi. Saya ingin semuanya itu berjalan dengan baik, damai, tahan emosi, karena kalau menurut saya itu berpolitik itu ada dua. Nah, menahan napas dan bernapas panjang. Oke. Kalau itu dilakukan, saya rasa semua politisi bisa menjaga kearifan Republik dan daerah yang kita cintai. Siap. Suksema, Ida Gede Sudikerto dan Aji Sukrawan. Sebenarnya banyak sih yang mau yang bahas masalah terkait katanya pilkadanya terutama pilgub ini adalah perang ormas katanya itu entah benar atau enggak nih dulu mungkin ya, sekarang kan udah nggak terlalu kan. Tapi next lah, nanti kita cari selah lagi untuk ngobrol-ngobrol seputar politik, karena bagaimanapun juga menurut yang Nika ya, kalau kita anti terhadap politik juga karena realitasnya politik yang mengatur semua kan kita ya. Oke, sukses semua nih guys, sekali lagi sudah terima berkenan hadir. Semoga menjadi renungan lah bagi para yang bertarung sekarang dan para pemilih di Bali yang akan memilih calon pemimpinnya sekarang. Oke, sukses semua, kita Sukses tutup semua. dengan Om Santi. Om Santi.